Wah wah wah, kasus Mark Klok dan Jay Itzes viral. Pelatih Jay Itzes sampai bilang gini kah? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, utak-atik peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Apakah dengan kalah lawan Irak masih ada peluang lolos? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mark Klok beri instruksi ke Jay Itzes saat lawan Arab Saudi. Benar-benar di luar dugaan, momen antara Mark Klok dan Jay Itzes dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi mendadak menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada matchday pertama grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu seolah membuka banyak cerita tak terduga di balik kekalahan tipis Indonesia dengan skor 2-3. Meski sempat unggul lebih dulu lewat gol penalti Kevin Dix pada menit ke-11, tim Garuda akhirnya harus menyerah setelah Arab Saudi berhasil membalikan keadaan. Namun, yang paling ramai dibahas bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan aksi kontroversial Mark Klok di tengah lapangan. Dalam sebuah momen yang terekam kamera, Mark Klok tampak memberikan instruksi kepada kapten tim, Jay Itzes, di tengah pertandingan. Pemandangan ini sontak membuat para penonton di stadion hingga warganet di media sosial tercengang. Pasalnya, Jay Itzes bukanlah pemain sembarangan. Ia adalah bek tangguh yang kini bermain di Serie A Italia bersama klub Sassuolo di bawah asuhan pelatih Fabio Grosso, sosok yang pernah menjadi legenda Piala Dunia 2006 bersama Italia. Seorang pemain yang terbiasa berhadapan dengan bintang-bintang kelas dunia seperti Romelu Lukaku, Rafael Leao, hingga Kevin De Bruyne tentu punya pengalaman dan pemahaman taktik yang luar biasa. Karena itu, tindakan Mark Klok yang justru terlihat memberi arahan kepada Itzes membuat banyak orang mengernyutkan dahi. Sebenarnya, memberi instruksi di lapangan bukanlah hal yang salah. Sepak bola adalah permainan kolektif di mana setiap pemain berhak berkomunikasi dan mengingatkan rekan setimnya. Namun, yang membuat momen ini jadi kontroversial adalah konteksnya. Mark Klok sendiri beberapa kali melakukan blunder fatal yang berkontribusi terhadap kekalahan Indonesia melawan Arab Saudi. Beberapa operan yang tak akurat dan kehilangan bola di lini tengah menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan. Maka, ketika pemain yang justru membuat kesalahan malah terlihat memberikan arahan kepada kapten tim, reaksi keras dari fans Garuda pun tak terhindarkan. Komentar pedas pun membanjiri media sosial. Dikasih arahan sama yang kehilangan arah, tulis salah satu netizen dengan nada sarkas. Yang lain menambahkan, biasa ketemu Lukaku, Leao, Lautaro, KDB, Modric, dikasih arahan sama yang harinya ketemu Hoki Karaka. Bahkan ada juga yang menyinggung masa lalu dengan komentar, dulu ribut kenapa Klok nggak dipanggil ke timnas, sekarang tahu kan alasannya? Gelombang kritik ini menggambarkan betapa fans merasa jengah dengan sikap Mark Klok yang dinilai terlalu dominan, padahal performanya sendiri sedang menurun. Di sisi lain, pelatih Sassuolo Fabio Grosso yang membimbing Jay Itzes di level klub pasti akan ikut heran jika melihat kejadian ini. Bagaimana mungkin pemain sekelas Itzes yang sudah terbiasa dengan tekanan dan permainan cepat di Serie A Italia justru menerima instruksi dari pemain yang sering melakukan kesalahan mendasar di lini tengah? Namun di balik semua itu, kejadian ini menjadi cermin penting bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Mantan legenda Belanda itu tentu menyadari bahwa koordinasi dan komunikasi antar pemain masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Patrick Kluivert sendiri memiliki tugas berat menjelang laga hidup mati melawan Irak pada 12 Oktober 2025 mendatang. Ia harus memastikan bahwa chemistry antar pemain terjalin dengan baik, terutama antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Kesalahan komunikasi kecil bisa berakibat fatal di level kualifikasi dunia seperti ini. Dengan pengalaman dan wawasannya, Kluivert diyakini mampu mengembalikan fokus tim agar kejadian seperti yang dilakukan Mark Klok tak lagi terulang. Namun di tengah kritik dan perdebatan, ada pelajaran besar yang bisa diambil. Timnas Indonesia kini berada di titik di mana ego harus dikesampingkan demi kepentingan bersama. Baik pemain lokal maupun naturalisasi, semuanya harus bermain dengan rasa saling menghormati. Jika mereka mampu memperbaiki komunikasi dan menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, bukan tidak mungkin hasil positif akan datang. Dan benar saja, di tangan Patrick Kluivert, timnas Indonesia akhirnya bangkit saat menghadapi Irak. Dengan pembenahan taktik dan mental, Garuda sukses menampilkan permainan disiplin dan penuh determinasi. Jay Itzes kembali memimpin lini belakang dengan tenang, sementara Mark Klok tampil lebih fokus tanpa terlalu banyak instruksi yang tidak perlu.
Hasilnya, Indonesia berhasil menundukkan Irak dan menghidupkan kembali asa menuju Piala Dunia 2026. Sebuah penebusan yang manis dan bukti bahwa ketika setiap pemain tahu perannya, mimpi besar bangsa ini bukanlah hal yang mustahil. Utak-atik peluang lolos Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Utak-atik peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada matchday pertama putaran keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2025 lalu benar-benar menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Namun, peluang untuk lolos belum sepenuhnya tertutup, meski secara realistis bisa dikatakan bahwa harapan itu kini tinggal setipis benang. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, Timnas Indonesia sebenarnya menunjukkan permainan yang cukup menjanjikan di awal laga melawan Arab Saudi. Kluivert, yang dikenal dengan gaya sepak bola menyerang ala Belanda, mencoba menanamkan filosofi baru kepada para pemain muda Indonesia. Namun sayangnya, kelemahan di lini pertahanan dan kurangnya konsentrasi di menit-menit akhir membuat Indonesia harus menelan kekalahan yang sangat disayangkan. Kini, perjuangan menjadi jauh lebih berat karena Jai Izzes dan kawan-kawan wajib menang di laga berikutnya melawan Irak. Laga kontra Irak yang akan digelar pada Minggu dini hari 12 Oktober 2025 ibarat pertandingan hidup dan mati bagi Garuda. Jika kalah atau bahkan hanya bermain imbang, maka secara matematis peluang Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya akan pupus. Satu-satunya cara untuk menjaga asa adalah dengan mengalahkan Irak. Sebuah tugas yang tidak mudah mengingat lawan tersebut adalah tim kuat yang punya pengalaman besar di level Asia. Patrick Kluivert harus menemukan strategi terbaiknya agar timnya mampu tampil efektif, disiplin, dan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Namun kemenangan atas Irak saja ternyata belum cukup. Situasinya sangat rumit. Indonesia kini tidak hanya bergantung pada kemampuan sendiri, tetapi juga nasib di tangan tim lain. Skenario yang ideal adalah Indonesia menang atas Irak, sementara Irak juga mampu menahan atau bahkan mengalahkan Arab Saudi di pertandingan lain. Artinya, Garuda harus berharap bantuan dari tim yang justru mereka lawan. Sebuah kondisi yang membuat peluang lolos ini benar-benar berada di ujung tanduk. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Kluivert menghadapi ujian besar sebagai pelatih. Mantan bintang Barcelona dan AC Milan itu datang ke Indonesia dengan ekspektasi tinggi, membangun tim muda yang agresif dan modern. Namun, dalam waktu singkat, ia harus menyesuaikan diri dengan kultur sepak bola Asia yang berbeda dari Eropa. Kekalahan dari Arab Saudi menjadi tamparan keras, tetapi juga kesempatan baginya untuk menunjukkan kualitas sejati sebagai pelatih berpengalaman. Pertandingan melawan Irak akan menjadi panggung untuk membuktikan apakah Kluivert benar-benar mampu membawa Indonesia keluar dari tekanan. Para supporter pun masih menyimpan asa. Di media sosial, berbagai simulasi klasemen dan analisis peluang lolos Indonesia terus bermunculan. Banyaknya menyebut bahwa peluang Garuda kini tinggal di bawah 5%, tapi dalam sepak bola, keajaiban bukanlah hal mustahil. Indonesia sudah beberapa kali membuktikan bahwa mereka mampu tampil mengejutkan, termasuk saat menembus semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Maka dari itu, publik berharap keajaiban yang sama bisa terulang kali ini. Bagi Kluivert, pertandingan melawan Irak bukan sekedar soal taktik dan strategi, tetapi juga ujian mental. Ia harus mampu memotivasi pemain agar tetap percaya diri meskipun tekanan begitu besar. Kemenangan akan menjadi bukti bahwa proyek pembaruan yang ia bawa ke skuad Garuda tidak sia-sia. Namun, jika kalah, bukan hanya peluang ke Piala Dunia yang lenyap, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya bisa tergerus. Akhirnya, apapun hasilnya nanti, perjalanan Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert akan menjadi bab penting dalam sejarah sepak bola nasional. Meskipun peluang lolos ke Piala Dunia 2026 nyaris tertutup, perjuangan mereka tetap patut dihargai. Karena sepak bola bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan juga tentang semangat, perjuangan, dan keyakinan untuk terus bermimpi. Dan selama bola masih bergulir, asa Garuda untuk terbang ke panggung dunia itu belum benar-benar padam. Masalah besar Irak yang bisa buat Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Keuntungan besar tampaknya sedang berpihak kepada timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Irak dalam lanjutan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi, skuad Garuda kini mendapat angin segar karena lawan mereka, Irak, dikabarkan tengah dilanda masalah internal yang cukup serius. Masalah ini muncul di sektor pertahanan yang justru menjadi titik paling rapuh menjelang duel penting di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Kondisi tersebut tentu bisa menjadi peluang emas bagi pasukan Patrick Kluivert untuk meraih 3 poin berharga sekaligus menjaga asa menuju Piala Dunia. Masalah Irak bukan sekedar cedera pemain, tetapi lebih pada ketidakseimbangan skuad mereka. Menurut laporan dari media Win-Win, pelatih Irak Graham Arnold dikabarkan masih bingung menentukan komposisi terbaik di lini belakang. Ia memiliki segudang pemain bertalenta di lini tengah dan depan, namun di sisi pertahanan pilihannya sangat terbatas. Mantan pemain timnas Irak, Haidar Mahmud, bahkan menyebut situasi ini sebagai masalah besar yang bisa menjadi titik lemah tim. Timnas Irak menghadapi kesulitan memilih pemain saat melawan Indonesia. Mereka punya banyak opsi di lini tengah dan depan, tapi berbeda cerita di pertahanan, ujarnya. Jika menilik skuad mereka, Irak memang memiliki sejumlah pemain bintang seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, Bashar Rashan, dan Zidan Iqbal, nama-nama yang sangat berbahaya di lini depan. Namun di lini belakang, performa mereka jauh dari kata ideal. Pemain seperti Rebin Sulaka, Merkas Daski, Manaf Yunis, dan Frans Putros sebenarnya cukup berpengalaman, tetapi inkonsistensi dan lemahnya koordinasi menjadi masalah yang belum terpecahkan. Beberapa laga terakhir memperlihatkan betapa mudahnya lini belakang Irak ditembus oleh serangan cepat dan pressing tinggi dari lawan. Ini jelas menjadi kabar baik bagi Indonesia yang mulai menemukan ritme bermain agresif di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu kini punya banyak amunisi untuk memanfaatkan celah tersebut. Kembalinya Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, dan Ole Romane menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Ketiganya memiliki karakter ofensif dan mampu bergerak cepat di area sayap maupun lini tengah, sesuatu yang bisa sangat mematikan bagi pertahanan Irak yang tidak stabil. Kombinasi serangan cepat, umpan terobosan, dan pressing tinggi yang mulai diterapkan Kluivert bisa menjadi kunci untuk menekan sejak menit awal. Selain itu, motivasi pemain Indonesia tengah berada di puncak. Kekalahan dari Arab Saudi justru membuat mereka semakin lapar akan kemenangan. Jay-Idzes sebagai kapten tim tampak bersemangat memimpin rekan-rekannya untuk bangkit, sementara Mark Klok dan Kevin Dix siap menebus kesalahan di laga sebelumnya. Di bawah Mistar, Maarten Paes yang tampil solid di beberapa pertandingan terakhir diharapkan bisa menjaga fokus agar tidak ada lagi gol-gol mudah seperti saat melawan Arab Saudi. Dari sisi psikologis, Irak kini sedang tidak stabil. Tekanan dari fans dan media lokal membuat atmosfer di ruang ganti mereka memanas. Graham Arnold yang baru beberapa bulan menangani tim disebut-sebut belum sepenuhnya mendapat kepercayaan penuh dari para pemain senior. Beberapa media Irak bahkan menulis bahwa terjadi ketegangan kecil antara lini belakang dan pelatih mengenai strategi bertahan yang dianggap terlalu terbuka. Jika situasi ini benar adanya, maka timnas Indonesia bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk menekan sejak awal laga dan membuat Irak semakin kehilangan arah. Pertandingan yang akan digelar pada Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB nanti dipastikan berlangsung panas. Patrick Kluivert paham betul, kemenangan atas Irak bukan hanya soal 3 poin, tapi juga tentang menjaga asa menuju putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Indonesia mampu memanfaatkan kelemahan Irak dan tampil efektif di depan gawang, bukan tidak mungkin kemenangan besar akan menjadi milik Garuda. Kini semua mata tertuju pada laga di Jeddah itu. Apakah timnas Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kekacauan di tubuh Irak dan membalikkan situasi? Satu hal yang pasti, peluang emas ini tidak boleh disia-siakan. Karena dalam sepak bola, terkadang kemenangan besar dimulai dari celah kecil di tubuh lawan. Dan bagi Garuda, inilah saatnya. Kesempatan langka untuk membuktikan bahwa mereka pantas terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Skema 3 back layak diandalkan lagi untuk lawan Irak. Menjelang laga penting melawan Irak dalam lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pembahasan soal skema pertahanan timnas Indonesia kembali mengemuka. Banyak yang menilai bahwa sudah saatnya Patrick Kluivert kembali mengandalkan formasi 3 back sejajar. Sistem yang terbukti paling solid bagi skuad Garuda. Kombinasi Jay-Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hogner
menjadi trio yang selama ini menjadi fondasi kokoh pertahanan Indonesia di era sebelumnya dan layak kembali dipercaya untuk duel hidup mati kontra Irak. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Patrick Kluivert sempat melakukan eksperimen dengan formasi 4 back, menempatkan Jay Ides berdampingan dengan Kevin Dix di posisi back tengah. Namun, perubahan tersebut justru berujung petaka. Lini belakang Indonesia terlihat tidak seimbang, beberapa kali salah posisi, dan akhirnya kebobolan 3 gol. Kekalahan 2-3 itu seolah menjadi bukti bahwa percobaan di laga penting bukanlah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, publik kini berharap Kluivert berhenti bereksperimen dan kembali ke pakem lama, 3 bek sejati yang sudah terbukti tangguh dan konsisten. Trio Jay Ides, Rizky Ridho, dan Justin Hubner bukanlah kombinasi sembarangan. Sejak pertama kali tampil bersama pada 21 Maret 2024, ketiganya sudah tampil 8 kali dan membawa hasil yang luar biasa. Dari 8 laga tersebut, skuad Garuda mencatat 6 kemenangan dan 7 clean sheet. Sebuah catatan yang luar biasa bagi lini pertahanan Indonesia di era sebelumnya dan layak kembali dipercaya untuk duel hidup mati kontra Irak. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Patrick Kluivert sempat melakukan eksperimen dengan formasi 4 back, menempatkan Jay Ides berdampingan dengan Kevin Dix di posisi back tengah. Namun, perubahan tersebut justru berujung petaka. Lini belakang Indonesia terlihat tidak seimbang, beberapa kali salah posisi, dan akhirnya kebobolan 3 gol. Kekalahan 2-3 itu seolah menjadi bukti bahwa percobaan di laga penting bukanlah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, publik kini berharap Kluivert berhenti bereksperimen dan kembali ke pakem lama, 3 bek sejati yang sudah terbukti tangguh dan konsisten. Kehu of 3 bek tidak hanya pada pertahanan yang lebih rapat, tetapi juga fleksibilitasnya dalam transisi menyerang. Jay Ides yang kini bermain di Serie A bersama Sassuolo dikenal piawai membangun serangan dari belakang. Sementara Justin Hubner memiliki kemampuan membaca permainan dan duel udara yang kuat. Di sisi lain, Rizky Ridho menjadi elemen penting dengan kecepatannya dalam menutup ruang dan membantu serangan dari sayap. Kombinasi ketiganya membuat Indonesia bisa bermain dengan pressing tinggi tanpa takut terlalu terbuka di lini belakang. Sistem 3 back ini juga memungkinkan Kluivert memanfaatkan sayap dengan lebih efektif. Pemain seperti Calvin Verdong atau Sandy Walsh bisa bergerak lebih bebas sebagai wingback, membantu serangan tanpa khawatir meninggalkan lubang di area pertahanan. Dengan sistem 3 back, timnas Indonesia bisa lebih tenang menghadapi tekanan dan lebih berani dalam melakukan build up dari bawah, sesuatu yang sempat hilang saat menghadapi Arab Saudi. Selain alasan taktis, skema 3 back ini juga memiliki nilai psikologis yang penting. Para pemain sudah saling mengenal gaya bermain satu sama lain. Jay Ides, Hubner, dan Ridho punya komunikasi yang baik dan chemistry yang terbangun sejak masa Shin Taeyong. Mereka tahu kapan harus menutup ruang, kapan harus naik menekan, dan kapan harus turun membantu penjaga gawang. Ini berbeda dengan skema 4 back yang sering membuat kebingungan karena tanggung jawab antar pemain tidak sejelas sistem 3 back. Menjelang laga melawan Irak yang akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu dini hari waktu Indonesia, Patrick Kluivert perlu berpikir realistis. Irak memang tengah menghadapi masalah di sektor pertahanan, namun mereka tetap memiliki lini serang yang berbahaya dengan pemain seperti Aiman Hussein dan Zidan Iqbal. Untuk menghadapi mereka, Indonesia butuh struktur pertahanan yang solid dan disiplin. Trio Ides, Ridho, dan Hubner adalah pilihan paling logis dan paling aman. Pertandingan nanti bukan sekedar soal taktik, tapi juga tentang kepercayaan. Kepercayaan pemain terhadap sistem dan kepercayaan pelatih terhadap mereka yang sudah terbukti bisa diandalkan. Jika Kluivert kembali mempercayakan lini belakang kepada trio tangguh ini, peluang Indonesia untuk mengamankan 3 poin sangat terbuka. Karena pada akhirnya, pertahanan yang solid adalah pondasi utama menuju kemenangan. Dan bagi Garuda, pondasi itu bernama Jay Ides, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah Patrick Kluivert sebaiknya kembali ke sistem 3 back yang sudah terbukti ampuh ini? Ataukah tetap mencoba pendekatan baru demi mencari kejutan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam dibuat gagal paham dengan strategi Patrick Kluivert saat timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi.
Kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dalam laga perdana Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi sorotan besar, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Vietnam. Media Vietnam bahkan menyoroti strategi aneh yang diterapkan oleh pelatih baru Garuda, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu dinilai melakukan sejumlah keputusan yang sulit dipahami, terutama dalam menentukan susunan pemain dan taktik di lapangan. Keputusan Kluivert menurunkan beberapa pemain yang belum menemukan performa terbaiknya, membuat publik Vietnam bertanya-tanya, bahkan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap arah baru yang diambil PSSI setelah era Shin Tae-yong berakhir. VN Express, salah satu media besar Vietnam, menulis bahwa Patrick Kluivert membawa susunan pemain yang penuh kejutan, bahkan bisa dibilang eksperimental. Mereka menyebut absennya Marcelino Ferdinand sebagai keputusan paling aneh. Sementara Beckham Putra dan Mark Klok yang tampil sejak menit awal justru belum mampu memberi warna di lini tengah. Kluivert bahkan memindahkan Jakob Sayuri ke posisi bek kanan, langkah yang menurut banyak analis, termasuk media Vietnam, menjadi titik lemah utama dalam kekalahan Indonesia. Tak heran jika kemudian muncul komentar sinis dari kalangan pengamat sepak bola Asia Tenggara yang menilai strategi Kluivert terlalu nekat untuk laga sekrusial itu. Kritik tak berhenti di media. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dikabarkan juga merasa heran dengan apa yang dilakukan PSSI. Ia tentu masih mengingat bagaimana timnas Indonesia tampil disiplin dan agresif saat dilatih Shin Tae-yong, pelatih yang berasal dari negara yang sama dengannya, Korea Selatan. Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu di ajang Piala AFF U23, Kim bahkan sempat memuji gaya bermain Indonesia yang disebutnya berkarakter dan penuh energi di bawah asuhan Shin. Kini, melihat strategi Kluivert yang justru membuat tim kehilangan arah, bukan tidak mungkin Kim Sang-sik merasa tidak percaya bahwa PSSI bisa begitu saja melepas pelatih sekelas Shin dan menggantinya dengan sosok yang lama tidak aktif di dunia kepelatihan. Patrick Kluivert sendiri memang punya nama besar sebagai pemain legendaris, tetapi karir kepelatihannya tidak sebanding dengan reputasinya di lapangan. Ia sudah lama tak menangani klub atau tim besar sebelum akhirnya dipercaya PSSI. Fakta ini pula yang membuat publik Vietnam dan Asia Tenggara bertanya-tanya, bagaimana mungkin federasi sebesar PSSI berani mengambil resiko sebesar ini untuk proyek besar menuju Piala Dunia 2026? Bahkan media Vietnam menyebut keputusan itu lebih berani daripada logis, karena Indonesia saat ini membutuhkan pelatih dengan pengalaman taktis tinggi, bukan sekedar figur populer. Di sisi lain, banyak pihak juga menyoroti peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam proses perekrutan Kluivert. Erick dikenal sebagai sosok yang lihai dalam urusan lobi dan negosiasi, namun kali ini publik tampaknya tidak melihat hasil yang sesuai dengan reputasinya itu. Pertanyaan pun bermunculan, bagaimana bisa Erick yang dikenal berpengaruh bahkan di level FIFA justru memilih pelatih yang belum terbukti dalam situasi tekanan tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Bahkan beberapa pengamat menyindir bahwa ini mencerminkan cara pengelolaan BUMN di masa Erick menjabat dulu. Banyak janji besar, tetapi hasilnya seringkali tidak sesuai ekspektasi. Analogi itu mencuat karena publik menilai perekrutan Patrick Kluivert seperti memilih pegawai BUMN dari orang-orang yang sudah lama tidak memiliki pekerjaan aktif. Kluivert sudah lama tidak melatih secara penuh dan kini langsung diberi tanggung jawab besar mengemban harapan bangsa menuju Piala Dunia. Wajar bila banyak yang membandingkan apakah cara Erick memilih pelatih ini sama seperti cara memilih direksi BUMN dulu, penuh nama besar tapi minim bukti kinerja aktual. Kini setelah kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, tekanan besar menunggu Patrick Kluivert. Pertandingan berikutnya melawan Irak akan menjadi ujian sesungguhnya. Namun satu hal yang pasti, publik Vietnam, pelatih Kim Sang-sik hingga para pendukung Garuda sama-sama dibuat tidak percaya dengan arah baru yang diambil sepak bola Indonesia. Dan jika hasil negatif kembali terjadi, mungkin bukan hanya strategi Kluivert yang akan disoroti, tetapi juga keputusan besar di balik layar, termasuk cara PSSI dan Erick Thohir menentukan masa depan timnas Indonesia. Patrick Kluivert menggunakan jurus Indra Syafri untuk taklukan Irak. Benar-benar di luar dugaan. Secara mengejutkan, Patrick Kluivert dikabarkan akan menggunakan strategi yang dibawa oleh pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri, untuk menghadapi Irak dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini sontak membuat publik sepak bola Indonesia terkejut sekaligus penasaran.
Pasalnya, strategi milik Indra Syafri selama ini dikenal sebagai rahasia negara yang bahkan belum pernah benar-benar diungkap secara detail ke publik. Kini, Kluivert berani menyebut bahwa racikan taktik spesial itu akan menjadi senjata andalan skuad Garuda untuk membuat Irak tak berkutik. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Kluivert mengatakan bahwa dirinya dan staf pelatih sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Irak. Namun, ia menolak membeberkan seperti apa pola dan formasi yang akan digunakan. Kami sudah menyiapkan strategi khusus yang menurut kami paling tepat untuk menghadapi Irak. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa menjelaskan secara detail apa yang kami rencanakan. Kalian akan melihat hasilnya di lapangan besok. Ujar pelatih asal Belanda itu dengan nada penuh percaya diri. Ucapan ini sontak mengingatkan publik pada gaya komunikasi Indra Syafri, yang juga terkenal dengan kalimat strategi rahasia setiap kali ditanya media mengenai taktik timnya. Yang menarik, para fans Garuda justru menanggapi pernyataan Kluivert ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka berharap strategi ini benar-benar mampu membuat Irak tak berdaya. Namun di sisi lain, publik masih trauma dengan istilah strategi rahasia yang dulu kerap diucapkan oleh Indra Syafri. Saat itu, banyak fans merasa bahwa strategi tersebut tidak pernah benar-benar terlihat di lapangan. Mereka menyebutnya strategi rahasia karena tidak ada yang tahu, termasuk pemainnya sendiri. Kini, Kluivert mengangkat kembali istilah tersebut. Netizen mulai ramai berspekulasi bahwa pelatih berpaspor Belanda itu sedang mencoba mengulang pendekatan ala Indra Syafri, tapi dengan sentuhan Eropa. Meski demikian, Kluivert tampak yakin bahwa racikan ini akan berbeda. Ia menyebut bahwa laga melawan Irak adalah pertandingan krusial yang akan menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, Kluivert menegaskan timnya sudah belajar banyak dan akan tampil lebih solid. Setelah hasil mengecewakan melawan Arab Saudi, kami tentu membutuhkan kemenangan, dan kami datang dengan tekad untuk meraihnya, ujarnya. Ia menambahkan bahwa semangat para pemain dalam latihan terakhir sangat tinggi, dan mereka bertekad memberikan kejutan besar. Namun publik sepak bola nasional tetap tak bisa menahan rasa skeptis. Banyak yang menilai ucapan Kluivert seperti ulang kaset lama milik Indra Syafri, penuh misteri namun tanpa bukti konkret. Bahkan beberapa komentar di media sosial menyindir dengan nada humoris, strategi rahasia itu mungkin saking rahasianya sampai pemain sendiri belum tahu mau main formasi apa. Ungkapan itu menggambarkan betapa para pendukung Garuda sudah jenuh dengan janji-janji tanpa hasil nyata di lapangan. Meski demikian, sebagian fans lainnya mencoba tetap optimis. Mereka menilai bahwa strategi rahasia kali ini bisa jadi benar-benar berbeda. Pasalnya, Kluivert bukan pelatih sembarangan. Pengalamannya di Eropa, terutama saat menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda dan Barcelona, tentu membawa perspektif baru yang bisa digabungkan dengan filosofi lokal ala Indra Syafri. Jika benar racikan itu berhasil, bukan mustahil Indonesia mampu menundukkan Irak secara mengejutkan. Laga melawan Irak pada Minggu dini hari nanti diprediksi akan menjadi titik balik bagi perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apabila strategi rahasia itu benar-benar bisa membuat Irak tak berkutik, maka percaya dirinya akan meningkat tajam. Namun, jika hasilnya kembali mengecewakan, istilah strategi rahasia akan menjadi bahan olok-olok baru di dunia maya. Saat ini, yang bisa dilakukan para pendukung Garuda hanyalah berharap, semoga kali ini strategi itu bukan sekedar kata-kata manis di konferensi pers, tapi benar-benar menjadi senjata ampuh yang mampu membawa Indonesia meraih kemenangan besar atas Irak. Kemenangan yang akan mengembalikan semangat seluruh rakyat untuk percaya pada tim nasionalnya sendiri. Kembali ke setelan pabrik, Timnas Indonesia U23 kembali menelan hasil mengecewakan setelah kalah 1-2 dari India U23 dalam laga uji coba internasional di Stadion Madia, Jakarta, 10 Oktober 2025. Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk biasa, tetapi menjadi sinyal bahwa Garuda Muda seolah kembali ke setelan pabrik setelah sebelumnya sempat mencapai pencapaian luar biasa sebagai semifinalis Piala Asia U23. Banyak pihak merasa hasil ini mematahkan harapan bahwa generasi muda Indonesia akan terus menanjak setelah era gemilang beberapa bulan lalu. Kini, performa yang menurun membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan tim asuhan Indra Syafri? Sejak babak pertama, tanda-tanda kekalahan sudah terlihat jelas. Timnas Indonesia U23 tertinggal 2 gol lebih dulu lewat aksi cepat pemain India, Suhail Ahmed, yang mencetak brace hanya dalam waktu singkat.
Garuda Muda tampak kehilangan fokus di lini belakang, terutama dalam mengantisipasi serangan cepat lawan. India tampil lebih disiplin dan terorganisir, sementara Indonesia terlihat kebingungan menghadapi tekanan tinggi yang diterapkan lawan. Meskipun Doni Tri Pamungkas berhasil memperkecil ketertinggalan lewat tendangan kerasnya, permainan Indonesia tetap belum menunjukkan peningkatan signifikan. Memasuki babak kedua, pelatih Indra Safri mencoba melakukan sejumlah perubahan taktik. Ia memasukkan Mikhail Tata dan Arkan Fikri, serta memindahkan posisi Doni Tri ke sisi kanan untuk memperkuat serangan. Perubahan ini sempat membuat alur permainan lebih hidup, namun tetap belum menghasilkan gol tambahan. Beberapa peluang emas seperti tembakan Doni Tri pada menit ke-49 dan peluang Rahmat Arjuna di menit ke-59 gagal dimanfaatkan dengan baik. Rahmat Arjuna yang seharusnya bisa menyamakan kedudukan justru terlalu lama mengontrol bola, sehingga ruang tembaknya tertutup pemain India. Kesalahan-kesalahan dasar seperti umpan tidak akurat dan pengambilan keputusan lambat kembali menjadi masalah utama Garuda Muda. Secara permainan, Indonesia sebenarnya menguasai babak kedua dengan kontrol bola yang lebih baik dibandingkan babak pertama. Namun kendala klasik masih menghantui, yaitu efektivitas di depan gawang. Penyerang pengganti Ricky Pratama bahkan nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-82 setelah menerima umpan matang dari Jens Reven, namun sayang tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper India Chauhan Dipes. Hingga peluit panjang berbunyi, Indonesia gagal menambah gol dan harus menerima kenyataan kalah 1-2 di kandang sendiri. Kekalahan ini terasa pahit karena datang tak lama setelah kegagalan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026. Publik sepak bola nasional mulai menyoroti konsistensi tim yang tampak menghilang setelah prestasi sebagai semifinalis di edisi sebelumnya. Banyak yang menilai bahwa setelah euforia itu, perkembangan pemain tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa tim saat ini seperti kehilangan arah permainan, kembali pada pola lama yang monoton dan mudah ditebak. Yang lebih memprihatinkan, kekalahan ini datang dari tim India U23 yang selama ini tidak dianggap sebagai kekuatan utama di Asia. Fakta ini membuat banyak fans Garuda geram dan menilai bahwa Indonesia telah kembali ke masa-masa sulit. Di media sosial, komentar sinis bermunculan menyebut kekalahan ini sebagai kembali ke setelan pabrik, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemunduran setelah kemajuan besar. Indra Safri pun kini berada di bawah tekanan besar. Meski ia mencoba menenangkan publik dengan menyebut laga ini sebagai ajang evaluasi dan eksperimen pemain, fans menuntut hasil nyata bukan sekadar alasan. Banyak yang mempertanyakan apakah filosofi permainan yang ia terapkan masih relevan dengan sepak bola modern saat ini. Sebab, meski beberapa pemain muda potensial seperti Hoki Caraka, Doni Tri, dan Arkan Fikri tampil bersemangat, koordinasi tim secara keseluruhan masih belum solid. Lega kedua melawan India pada Senin 13 Oktober mendatang akan menjadi momen pembuktian bagi Garuda Muda. Namun satu hal pasti, kekalahan ini telah menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Dari semifinalis Asia menjadi tim yang kalah di kandang sendiri dari India U23, sebuah perubahan yang benar-benar di luar dugaan dan menyakitkan bagi para pendukung merah putih. Kini, publik hanya bisa berharap agar timnas Indonesia U23 segera bangkit, menemukan kembali jati dirinya dan membuktikan bahwa perjalanan menuju kejayaan belum berakhir.